Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di mata kuliah Arsitektur Nusantara di minggu keempat. Setelah minggu sebelumnya, lebih banyak diskusi terutama tentang eh, kasus amatan yang kita akan gunakan sebagai dasar dalam proses merancang, artinya sebagai landasan atau sebagai tolok ukur untuk merancang ke arsitektur dengan fungsi yang sesuai dengan fungsi masa kini. Nah, dengan tema memang arsitektur Nusantara mengkini, arsitektur Nusantara yang dibawa ke masa sekarang. Setelah kemarin banyak diskusi tentang kasus, terutama di kasus KKL angkatan 2022. Di pertemuan sekarang, saya kembali ke materi yang seharusnya saya berikan di minggu lalu, tapi saya seperti yang saya sampaikan di kelas, saya perlu ulang sekali lagi di sini bahwa kenapa saya tunda di pertemuan yang sebelumnya karena saya ingin tahu karakteristik atau kekasan dari objek amatan kalian dari KKL ternyata berada di sekitar Danau Ranau yang kemudian jadi berpikir kasus atau asal-usul manusia Nusantara itu apakah yang selama ini saya bayangkan. Dan ini menjadi dasar juga paparan di hari ini. Jadi coba kita masuk ke lebih lanjut lagi. Yang selalu terjadi, yang selalu menjadi dasar banyak studi bahwa asal-usul manusia yang berada atau tinggal atau berhuni di Nusantara hampir didominasi studinya terutama itu adalah studi percampuran yang datang dari air, dari lautan, kemudian masuk ke dalam sungai dan segala macam. Dan studi yang paling lengkap, jadi komprehensif studi, karena mengacu dari sumber yang cukup cukup fundamental ini kan. Consider a fundamental study of history of life in Java. Sebenarnya saya pikir apa yang dilakukan Denny Lombard ini tidak hanya tentang Jawa saja, tapi menjadi gambaran keseluruhan bagi Nusantara. Di studi Denny Lombard ini bicara tentang cultural layer, mana yang perpaduan budaya, percampuran budaya yang cukup rumit, dan layer-layer ini kemudian oleh Pak Yohanes Widodo kemudian menjadi dasar untuk proses uh, proses studi morfologinya, morfologi urban morfologi. Jadi ada layer-layer. Kemudian bagaimana budaya itu terbentuk, pengaruh-pengaruh budaya dari Eropa, dari Asia, Asia dalam ideal ini India, Tiongkok dan segala macam. Jadi persilangan budaya. Jadi awalnya kan itu silang budaya, terutama fokusnya memang pada kedatangan orang-orang Eropa. Ada jaringan Asia, bagaimana pengaruhnya terhadap India dan Tiongkok dan kerajaan-kerajaan. Ini saya menduga ini menjadi dasar Pak Cuk untuk membuat studi kaca benggalanya. Oke, itu yang menjadi dasar bahwa banyak studi, terutama yang dilakukan di Lombard ini berkaitan dengan arah datangnya budaya, arah datangnya manusia. Dengar-dengar sebenarnya sudah ada edisi keempat dari Daily Lombard, tapi keburu beliau undur diri dari dunia dan kembali ke Yang Maha Kuasa. Oke, di satu sisi ada buku ini, Philip Browning, yang Empire of the Wind, yang sangat melengkapi apa yang disampaikan oleh Denny Lombard, bahwa kedatangan bangsa-bangsa di dunia menuju arah ke Nusantara itu dibantu oleh apa yang kita kenal dengan angin muson. Angin muson yang datang atau masuk ke wilayah Nusantara itu di sekitar bulan April sampai September.
Kemudian yang mengarah keluar itu di bulan November sampai Februari. Artinya bangsa-bangsa itu akan datang ke wilayah Nusantara di kisaran rentang waktu April sampai September. Kemudian mereka kembali ke tempat asalnya dengan membawa segala macam hasil bumi di sekitar bulan November sampai Februari. Jadi angin muson ini sangat berpengaruh pada jalur pelayaran, arah datang dan arah pulangnya. Itu yang kemudian muncul kerajaan-kerajaan dan segala macam. Itu yang dibahas oleh Philip Browning ini. Oke. Kita kemudian mengenal juga jalur rempah yang kemudian ini saya pikir memicu kedatangan bangsa-bangsa dunia ke wilayah Nusantara, terutama para pedagang yang diawali oleh pada pedagang dari Tiongkok, kemudian dari Arab, India Arab gitu, perdagangan, dan peta yang dibuat oleh para pelaut, para pedagang yang menggunakan jalur laut dari Arab dicuri oleh bangsa Eropa. Jadi kisahnya itu ada mereka sengaja menyelundupkan seorang ABK kapal ke dalam perahu dagang bangsa Arab, sehingga si ABK ini tahu persis jalurnya menuju ke wilayah Kepulauan Maluku. Dari situ kemudian ada penelusuran lebih lanjut oleh bangsa Eropa menuju ke arah Nusantara. Secara singkat ceritanya seperti itu. Jadi mulai masuk, dan perjalanannya sebenarnya perjalanan datang dan pergi melalui jalur laut itu banyak dilakukan oleh para penjelajah. Bisa kita mengacu pada Laksamana Cheng Ho, atau juga mengacu kemudian jalur itu juga dieksplorasi oleh si bangsa Eropa, dalam hal ini Marco Polo sebagai penjelajah dunia. Kita mengenal dua tokoh ini sebagai penjelajah dunia yang kemudian memberi gambaran bagaimana itu Nusantara. Atau kalau mengacu ke Tiongkok, kita kenal terutama yang di Palembang dengan nama Aising, seorang pembelajar agama, terutama agama Buddha yang dari Tiongkok menuju ke India dan sebaliknya, dari India menuju Tiongkok, selalu mampir di apa yang disebut dengan Palembang itu. Kemudian dia membuat catatan-catatan perjalanannya. Itu kita bisa kemudian melihat ada pergerakan yang selalu menuju ke Nusantara. Itu yang kemudian bisa kemudian menjadi titik berangkat si manusia yang berada di Nusantara itu asalnya dari mana. Salah satunya adalah ini, model hasil penelitian para ilmuwan arkeologi berdasarkan struktur tengkorak, berdasarkan DNA, berdasarkan kesamaan linguistik yang kemudian kita kenal dengan ini, Austronesia, budaya Austronesia, yang awal mulanya adalah keluar dari Taiwan. Kenapa mereka keluar dari Taiwan? Ada desakan kebutuhan akan lahan untuk bercocok tanam, sehingga budaya yang dikenal atau tradisi kehidupan yang kemudian dikenal menyatukan titik-titik yang ada di Austronesia adalah budaya menanam padi atau agricultural budaya tanam padi atau persawahan, itu yang kita kemudian kenal. Itu yang kemudian menjadi dasar, menjadi pemikiran angin muson, kemudian pergerakan out of Taiwan menjadi dasar atau menjadi landasan berpikir Prof. Koji Sato dalam membuat tulisan ini, To Dwell in Granary, hidup di dalam lumbung. Bagi Koji Sato, awal bangunan yang dibuat oleh masyarakat yang keluar dari
dari Taiwan ini yang kemudian kita kenal dengan budaya Austronesia adalah lumbung, karena itu tempat menyimpan. Ini hasilnya, hasil identifikasi atau tipologi bangunan yang bisa dilihat. Ini yang menjadi hal yang bisa kita lihat sebagai awal mula manusia yang ada di Nusantara ini. Dan sempat juga cara berpikir ini juga menjadi landasan berpikir saya ketika mencari DNA arsitektur di Nusantara. Melihat si manusianya dulu asalnya dari mana, sehingga disebutkan out of Taiwan. Di samping ada yang teori out of Sundaland dan teori out of Afrika. Itu di tulisan ini sedikit banyak apa yang saya jelaskan tadi itu muncul di tulisan ini. Dan kemudian secara arsitektur juga pernah saya menuliskan, terutama fokus dari masyarakat Tiongkok, ada transformasi bentuk, ada evolusi bentuk dari hunian di atas perahu, kemudian rumah rakit, jadi bukan lagi di perahu yang sangat mobile, tapi mengapung di atas air pada masa-masa kerajaan kesultanan di Palembang, dan kemudian bertransformasi menjadi rumah panggung, tapi kita sebut atau kita kenal sekarang menjadi rumah limas gudang. Rumah limas yang tidak punya kekijing, tidak punya tingkatan. Beda dengan rumah limas yang berkekijing yang memang dimiliki oleh bangsawan atau diperuntukkan bagi bangsawan yang dekat dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi ini hipotesis, ini dugaan bahwa ada transformasi bentuk hunian dari perahu sampai ke rumah panggung, terutama bagi masyarakat keturunan Tionghoa di sini. Ide dasarnya sama tadi, berasal semua dari air. Yang kemudian jadi pertanyaan ketika diskusi dengan kalian, baik di kampus Indralaya maupun di kampus Palembang, bagaimana kemudian menjelaskan hunian-hunian yang ada di atas gunung, di pegunungan yang jauh dari aliran air, baik itu laut atau sungai. Apa yang bisa menjelaskan logika berpikirnya? Kalau menggunakan definisi yang diungkap oleh Denny Lombard, kemudian Browning tadi, ini jadi berjarak cukup jauh, baik perkampungan di Bena, Flores, maupun yang di Wairebo dan di beberapa titik lain. Sepertinya ada logika yang kurang kalau hanya mengacu pada satu titik atau satu definisi Nusantara, asal usul manusia Nusantara. Tidak hanya tentang silang budaya, tidak hanya tentang pergerakan manusia melalui air, tapi harus ada pemikiran yang lain. Ini kemudian jadi ingat apa yang ditulis oleh Wallace. Aslinya judulnya Malay Archipelago, kemudian ditranslate, dialih bahasakan menjadi Kepulauan Nusantara, yang mendeskripsikan perjalanannya seperti ahli botani, selalu mendeskripsikan secara detail, bahkan sketsa-sketsa. Yang dia temukan adalah hewan-hewan atau serangga, atau bahkan sampai ke indigenous people, manusia aslinya yang berbeda antara di pulau-pulau kepulauan yang dekat dengan Asia dengan yang di Sulawesi, dan kemudian garis berikutnya adalah garis yang ada di Papua dan Australia, yang kemudian kita kenal dengan garis Wallace Line seperti ini. Kemudian dikembangkan menjadi Huxley dan Weber dan segala macam. Jadi itu yang kita bisa atau coba telusur lebih lanjut untuk menjawab rasa penasaran saya, logika berpikirnya seperti apa. Dan akhirnya ketemu ini. Meskipun tadi yang mencari DNA sempat disebutkan sedikit, tapi ternyata ada
Ada hal yang menggelitik dari hipotesis out of Sundaland. Migrasi yang terjadi ketika masa es mencair ini adalah pergerakan migrasi dari orang-orang di dataran yang lebih rendah menuju dataran yang lebih tinggi. Dan kemudian ada beberapa yang keluar, ada yang bertahan di pegunungan. Itu yang bisa mungkin menjadi apa ya, logis pemukiman-pemukiman di atas gunung. Mereka mencari tempat-tempat yang aman, mencari tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh air, efek dari zaman es mencair. Dan ini prosesnya, tahapannya es mencair memang tidak dalam waktu yang singkat, tapi proses yang sifatnya evolusi ini bisa kemudian menjelaskan bahwa ada usaha atau ada pergerakan manusia kalau sebelumnya masuk dari Afrika ke dalam ke wilayah Sundaland, kemudian karena es mencair, karena climate change itu ya, perubahan iklim yang luar biasa, mereka mencari tempat-tempat yang tinggi dan ada pergerakan ini. Early modern human masuk dari Afrika, tapi pada saat bersamaan juga kemudian keluar kembali, Australic migration, ada yang masuk lagi, kemudian pada saat bersamaan ketika mencair ada yang keluar. Ini yang kayaknya menjadi masuk akal. Ketika kenapa ada suku-suku atau ada orang-orang, ada manusia-manusia yang berada di atas pegunungan. Walaupun kita bisa juga lihat bahwa di kawasan Sundaland itu penuh dengan aliran sungai purba. Di sini juga kembali lagi pergerakan manusia modern, terutama human sapien ini menuju tempat-tempat selalu mencari air. Itu dasar sih, basic sekali. Mencari air sebagai awal kehidupan, sebagai awal kebutuhan dasar manusia. Tempat di dekat air, tempat yang subur, tempat yang awalnya mungkin lebih banyak hewan yang bisa diburu sebelum kemudian bercocok tanam. Tapi ada beberapa kita lihat ini sungai-sungai purba yang wajar kalau kemungkinan banyak pemukiman di sini. Kemudian setelah zaman es mencair, mereka mencari tempat-tempat yang jauh lebih tinggi di daerah Flores dan segala macam, jauh lebih tinggi. Oke. Nah, ini jadi masuk akal kalau kita lihat di Flores, di Bena ini konturnya cukup tajam dan segala macam. Kemungkinan juga masyarakatnya pada saat itu mungkin bukan berprofesi sebagai petani pada umumnya, beririgasi, mungkin lebih kepada kebun atau mengambil hasil hutan dan segala macam. Mereka memelihara atau sistemnya berkebun dan segala macam. Ini Kampung Bena, jadi logis bahwa ada pergerakan manusia dari titik rendah, dari dataran rendah ke dataran tinggi untuk menyelamatkan diri. Atau ini di Bali Age, di Desa Tenganan, modelnya juga gitu, orientasinya juga hampir sama modelnya, linear seperti ini, berhadapan, modelnya juga sama. Jadi masuk akal. Kemudian ini di Sulawesi Tengah, saya yakin juga di puncak gunung. Kemudian ini Dayak, suku Dayak, saya lupa, Dayu apa ya? Juga di puncak-puncak pegunungan dan segala macam. Logis menjadi logis dan menjadi masuk akal. Mereka membentuk huniannya di puncak karena mereka menghindari air yang menyerang pemukiman mereka ketika di dataran bawah. Ya, kembali lagi ke proses berhuninya. Kalau mengacu pada apa yang dilakukan Paul Oliver, tahapannya adalah shelter.
suku-suku nomad, suku-suku yang masih mencari tempat, masih mencari lokasi yang buat mereka cocok untuk mereka tinggali, dan sifatnya selalu berpindah, sehingga secara bentuk arsitektural sangat sederhana, gampang dibongkar atau gampang dibentuk dari material yang ada di sekitarnya, sangat ya seperti tenda saja. Kemudian setelah menemukan tempat yang buat mereka lebih nyaman, lebih sesuai karena kebutuhan dasar mereka, air, bahan makanan. Bahan makanan itu tidak hanya sekedar apa yang mereka tanam, tapi mungkin hewan buruan yang bisa banyak. Kemudian mereka memilih tempat dan tinggal lebih lama, settling down. Setelah itu, setelah lebih lama nyaman, mereka bisa menguasai teknik bercocok tanam yang lebih maju. Tidak hanya memetik hasil hutan, tapi kemudian membudidayakan hasil pangan itu. Belum ke arah pertanian mungkin, tapi kebun kecil gitu. Mereka kemudian membangun bentuk arsitekturalnya dengan bentuk-bentuk dasar. Ada yang lingkaran, ada yang persegi panjang, ada yang kemudian membentuk atap. True type ini juga terkait dengan bagaimana proses mereka sebelumnya di settling down dan di nomad. Setelah itu ada beberapa suku yang kemudian mencoba membangun huniannya ketika settling down dan menemukan tempat yang sesuai, mengolah benar-benar potensi alam di sekitar. Salah satunya membuat atau memahat Gunung Kapur ini sebagai huniannya di beberapa suku di dunia. Setelah itu tahap berikutnya memaksimalkan material yang ada di sekitarnya. Setelah itu memahami kondisi iklim. Ini suku laut, suku Bajo gitu. Setelah itu, setelah memahami alam, memaksimalkan, mereka kemudian membagi ruangnya. Spatial relation-nya, membagi huniannya. Tidak hanya sekedar satu masa dengan aktivitas, mungkin dengan kebutuhan ruangnya hanya sebagai tempat istirahat, tapi kemudian sudah terbagi. Ada tempat yang untuk membuang hajat, ada tempat untuk menyimpan bahan makanan, padi, lumbung, ada yang kemudian tempat untuk berhuni, dan kemudian rumah ini juga terbagi. Mana wilayah ibu, mana wilayah anak-anak, dan segala macam. Itu yang kemudian disebut dengan spatial relation. Setelah ini beres, tahapan selanjutnya mereka melihat lingkungan di sekitarnya, orientasinya kemudian dibangun. Contoh kasus di Bali ini orientasi antara gunung dan laut. Ada dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Dunia atas biasanya terkait dengan yang kekuatan yang melebihi manusia. Dalam ini dimanifestasikan para dewa. Kemudian dunia tengah tempat kehidupan manusia itu sendiri, dan dunia bawah tempat terkadang ada yang memahaminya sebagai tempat hewan, ada yang memahaminya tempat orang-orang yang sudah meninggal dan segala macam. Jadi pembagiannya mulai punya orientasi. Tidak hanya sekedar di bangunannya, tidak hanya sekedar di rumah tinggalnya, tidak hanya sekedar di hunian paling kecilnya, tapi juga lingkungan. Hunian paling kecil ini, sorry agak loncat tadi. Hunian terkecil ini juga kemudian berorientasi di masyarakatnya. Ada orientasi yang kesepakatan orientasi. Ada jalan, ada kemudian berhadapan. Ada muka bangunan yang kemudian berhadapan. Setelah ini beres secara kawasan, kemudian mereka melihat lingkungan secara lebih luas. Ada gunung, ada tempat mereka tinggal, ada sungai, ada laut, dan segala macam. Contoh di sini kebetulan adalah Gunung Agung, mereka tinggal, dan laut itu di Bali. Setelah itu beres, semua kehidupan berjalan lancar, mereka punya waktu luang. Mulai muncul dekorasi, mulai muncul ornamentasi yang merepresentasikan atau merekam proses kehidupan mereka. Jadi ornamen-ornamen di rumah-rumah vernakular, rumah masa lampau itu biasanya punya yang kita kenal sekarang punya nilai filosofis. Kalau buat saya sih memandangnya itu
oke lah, nilai filosofis iya. Tapi nilai filosofis itu punya pengetahuan. Ini merupakan rekaman kehidupan mereka, perjalanan kehidupan mereka, kehidupan secara suku, secara komunal. Ornamen-ornamen itu dimunculkan sebagai rekaman-rekaman apa yang mereka setelah lalui. Itu kita bisa bahas lebih lanjut terkait dengan ornamen. Setelah itu beres secara lingkungan, secara masyarakat, bisa berhias. Tidak hanya membentuk sebuah kawasan perkampungan kecil, tapi kemudian berkembang menjadi sebuah, bisa dikatakan kota. Ini gambar dari Pulau Bungin, Pak, suku Bajo, yang terkenal sebagai pulau terpadat di dunia, yang berada bukan di tanah, tapi di air, di laut, di tepi darat gitu. Karena suku Bajo memang terkenal punya relasi yang sangat dekat dengan air. Setelah itu beres, semuanya tenang dan segala macam, mereka kemudian memperbaiki secara berkala huniannya atau kawasannya. Ini contoh kasus di Trusmi di Cirebon. Mereka secara berkala mengganti atap dari atap dari masjid di Trusmi dengan material-material, kembali lagi kalau kita lihat tadi, material-material yang ada di sekitar mereka. Itu tahapan yang dilakukan atau yang dipahami oleh Paul Oliver yang kemudian bisa kita bawa untuk memahami Nusantara secara keseluruhan. Bahwa Nusantara itu tidak hanya berasal dari para penduduk atau manusia yang berasal dari air semata, tapi juga ada para penjelajah pegunungan. Dari kasus yang kalian coba munculkan itu saya pikir menjadi sangat masuk akal. Kita bisa menemukan kasus-kasus atau bisa menjelaskan kenapa sih bangunan ini bisa muncul walaupun jauh dari sungai, walaupun dekat dengan danau, tapi esensinya bukan itu, tapi jalur dari sungai, jalur dari air itu agak dekat. Atau ini justru perpaduan antara para penjelajah gunung, penjelajah daratan, penjelajah pegunungan dengan para penjelajah dari air. Kasus KKL kalian terutama yang 2022, saya masih menunggu sampai sekarang KKL yang di angkatan atas yang juga ikut serta dalam mata kuliah arsitektur Nusantara. Seperti quote ini, human migration is important part of our ancestral story. Bagian terpenting dari kesejarahan atau asal usul kita. The place we live shape us, membentuk kita. The place we live behind force us, history memaksa, mendorong kita kesejarahan kita untuk sebuah masa depan yang sangat misteri. Esensinya sih sama, topiknya sama. Bagaimana kemudian kita bisa belajar banyak dari apa yang sudah kalian hadapi ketika KKL tradisional, kalian mengukur, kalian tinggal di situ, kalian bersentuhan dengan bangunan itu, kemudian tidak hanya sekedar memenuhi tugas KKL tradisional saja, tapi apa yang kita bisa bawa, kesejarahan apa, asal-usul apa. Kita kemudian melihat part-partnya. Ornamen tadi seperti yang saya ungkap, ornamen adalah rekaman dari perjalanan suku ini atau perjalanan dari bangsa ini yang ada di sekarang ini yang kita lihat. Jadi kita kalau tadi Denny Lombard mengatakan sebagai layer, agak ke depan agak jauh. Cultural layer, kita coba bongkar layer-layer itu sampai ke dasarnya. Asal usulnya apa? Itu kenapa saya selalu ya mungkin aneh juga sih. Saya selalu penasaran dengan asal usul sebuah bangsa. Karena dari situ kita bisa melihat bagaimana proses adaptasinya mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Paul Oliver di bukunya. Bagaimana mereka
berproses atau beradaptasi, evolusi berhuninya bagaimana? Karena evolusi berhuni itu meninggalkan jejak. Seperti tipe bangunan ini itu pasti punya landasan, punya dasar masa lalunya. Kenapa mereka memilih bentuk lingkaran, bukan bentuk persegi panjang atau bukan bentuk bujur sangkar? Kemudian kenapa kalau contoh berikutnya, contoh yang di depan ini, kenapa kemudian di Dayak ini lingkaran, bukan persegi? Kenapa bentuk lingkaran yang dipilih? Apa kaitannya bentuk lingkaran ini dengan yang bentuk di lingkaran yang ada di Nias? Di Nias itu ada 3 tipe bangunan. Ada yang persegi panjang, ada juga yang oval, dan hampir sama dengan ini di Kalimantan. 2 bangunan ini sudah punah, bisa dikatakan punah. Kita hanya bisa menyaksikan dari foto-foto yang dilakukan oleh orang Belanda. Jadi kalau lihat tahunnya 1911, 1895. Bangunan ini sudah tidak ada lagi sekarang. Kalaupun ada, itu hasil rekonstruksi, bukan asli. Ya, saya berharap apa yang kalian lakukan ini ya jangan sampai, ini kan sudah kondisinya sudah mengerikan, sudah hampir ya sebentar lagi lah ambruk. Tapi dari mata kuliah ini kita bisa belajar apa sebelum ini benar-benar punah dan kita hanya melihat dari foto. Itu sih yang mau saya sampaikan secara materi. Izin stop share dulu karena saya akan berlanjut ke lalu next ngapain karena kemarin saya katakan saya pending dulu proses mengerjakan tugasnya mungkin saya benar-benar obrak-abrik, dan akhirnya semalam itu kenapa tadi malam saya share untuk pertemuan itu sekitar 12:30 karena saya memberes ini dulu. Oke, ini saya besarkan dikit. Jadi intinya saya mencoba membuat bagaimana arsitektur Nusantara ini benar-benar menjadi inspirasi untuk proses perancangan. Ujungnya adalah proses perancangan di ide kalian ketika mengambil ilmu dari kasus amatan yang kalian amati sendiri. Saya mencoba mengawalnya. Dan seperti yang kemarin saya katakan bahwa ada perubahan. Katakanlah bagian pertama ini. Jadi mudahnya adalah yang warna hitam ini, tulisan berwarna hitam ini adalah bagian saya yang akan membuat narasinya, membuat penjelasannya dan segala macam. Dimulai dari definisi Nusantara seperti yang kita dengarkan atau saya sampaikan di hari ini. Konteks sejarah menurut Fleke itu kemarin juga di beberapa video di awal juga pernah. Kemudian hari ini tentang Denny Lombard, kemudian politik, kawasan ASEAN dan segala macam. Dan ini saya masih bertanya-tanya apakah pakai kata-kata Holocene ini atau pakai zaman es mencair. Dengan acuan adalah cara berpikir Wallace. Definisi Nusantara ini akan berpengaruh pada penjelasan atau pada landasan berpikir kasus amatan kalian. Sehingga dari definisi ini saya mencoba melihat asal-usulnya seperti penjelasan tadi, berlandas pada proses evolusi yang diungkap oleh Paul Oliver. Asal-usul manusia Nusantara tidak hanya dari air, tapi juga ada para penjelajah pegunungan, efek dari es mencair. Jadi mereka naik dan kemudian menyebar di antara jajaran pegunungan. Kemudian perkembangan habitat hidup ini belum saya jelaskan, mungkin ini menjadi materi untuk minggu berikutnya. Dasarnya adalah buku Kaca Benggala dari Pak Cuk. Kebetulan saya punya, ada di sebelah saya. Kemudian tugas kalian mulai nanti di yang merah-merah ini. Dan pembagiannya adalah benar-benar pembagian kampus dan angkatan. Kampus Palembang angkatan 2022
kampus Pak Indralaya angkatan 2022, mungkin nanti kampus Indralaya di angkatan berapa. Kalau memang untuk di luar angkatan 2022 ada yang di kampus Indralaya dan kampus Palembang, silahkan jadi satu kelompok aja. Jadi mulai kalian menjelaskan kasus amatan kalian. Kira-kira asal-usulnya berdasarkan wawancara, berdasarkan ngobrol dan segala macam, tulis aja dulu. Kemudian kondisi geologis, geografis, bagaimana kondisi geografisnya, bagaimana konturnya dan segala macam, bagaimana iklimnya, bagaimana kegempaannya dan segala macam. Nanti juga saya akan lengkapi dengan data-data peta kegempaan. Yang merah ini di bagian pertama, sehingga yang harus kalian lakukan secara kelompok ke kampus dan angkatan adalah ini. Nanti silakan di Google Drive, nanti saya akan sesuaikan lagi. Apa sih itu asal-usul, maksudnya apa? Saya akan deskripsikan lebih lanjut. Dan silakan store itu versinya pakai Google Doc atau pakai PDF, terserah, karena akan saya edit lagi untuk masuk ke sini. Kemudian bagian kedua, kita membagi sama rata. Kalau di bagian pertama kemungkinan sekitar 70% adalah bagian saya yang akan menulis atau bagian saya akan memberikan narasi. Di bagian kedua kita membagi sama 50-50. Saya akan menjelaskan bagaimana atap itu merupakan konsekuensi dari keadaan iklim, keadaan geografis di iklim tropis lembab. Kemudian juga menjelaskan tentang keadaan geologisnya, konsekuensi geologis, kegempaan dan segala macam, itu sistem strukturnya. Mungkin sedikit banyak saya juga akan perlu masukan dari Pak Iwan dan saya coba bongkar juga nanti studi dari Pak Livian di disertasi ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan adalah mendeskripsikan ini. Deskripsi kawasannya seperti apa, deskripsi atap dari masing-masing bangunan yang kalian amati seperti apa, deskripsi struktur seperti apa. Dan ini dilakukan secara berkelompok. Jadi yang merah-merah ini dilakukan secara berkelompok. Bagian ketiga, ini sepenuhnya yang kalian lakukan. Sepenuhnya itu ada dua part, dua bagian. Merah ini secara berkelompok. Jadi interpretasi organisasi ruang menurut kalian, nanti ada penjelasannya seperti apa. Ruang kawasan itu seperti apa sih? Ada interpretasi kalian seperti apa? Ruang dalam seperti apa? Bentuk rumah. Karena setelah kalian mendeskripsikan di sini, kemudian kalian coba interpretasi di sini. Setelah itu, yang warna ungu ini benar-benar individu. Masing-masing dari kalian, desain konseptual yang kalian usulkan seperti apa. Bagian saya adalah menjelaskan ini, metode perancangannya di kampus Indralaya kemarin. Ada yang sempat berkomentar apakah sama dengan postmodern. Iya, saya akan bongkar dari versi atau dari cara berpikir postmodern yang menggunakan bahan atau menggunakan data arsitektur klasik Eropa, dalam hal ini Romawi dan Yunani, sebagai dasar proses perancangan untuk digunakan di zaman arsitektur postmodern sekitar tahun 80 sampai 2000 awal, karena sekarang sudah mulai bergeser lagi. Tapi metode ini akan saya jelaskan baik secara tulisan maupun secara paparan. Jadi yang belum saya lakukan ini metode perancangan, kemudian ini atap dan sistem struktur, dan perkembangan habitat itu 1, 2, 3, 4. Semoga sebelum UTS materi-materi yang harus saya sampaikan sudah beres. Itu akan menjadi dasar kalian semua dalam menyusun laporannya. Saya berharap sampai ke katakanlah interpretasi, karena interpretasi ini kalau kembali ke RPS itu adalah potensi-potensi elemen arsitektural yang bisa diangkat
menjadi proses desain. Ini saya harap beres sebelum kita UTS, atau ujungnya adalah pada UTS. Sehingga setelah UTS kalian sudah bisa masuk ke dalam proses mendesain. Karena itu brainstormingnya, prosesnya itu cukup lama. Jadi tolong mulai membagi nafas, membagi kerjaan di kalian. Mungkin besok atau kapan, minimal dalam minggu ini saya akan memberi, katakanlah, kasus amatan asal usul itu isinya apa sih? Kurang lebih panduan lah, panduan. Kondisi geografi, kondisi geologis itu apa aja sih? Kemudian apa itu yang disebut dengan kasus amatan? Bagaimana peta drone itu akan sangat berfungsi di sini? Apa yang bisa dijelaskan? Apa yang bisa dideskripsikan? Jadi saya memberi kayak panduan lah, kayak panduan sampai ke interpretasi. Saya akan memaksa diri supaya sebelum minggu ini berakhir sudah beres, sehingga kalian sudah bisa bekerja setelah ini. Begitu kurang lebih. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Silakan. Ya, silakan Fatima. Sebelumnya mohon maaf Pak, belum bisa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini mau tanya, kan kalau dilihat dari diskusi kita kemarin sama tempat angkatan 22 KKL, itu dari atas menuju ke sumber mata air. Nah, saya lihat juga ada kasus yang juga di daerah pegunungan, itu di daerah NTT, nama desanya tuh Gurusina. Nah, itu tuh saya lihat mereka tempat tinggalnya tuh di tengah, di pusat, nggak mencari gitu. Itu kenapa ya Pak? Kira-kira? Ya itu yang jadi diskusi bersama kita. Saya Gurusina kayaknya saya punya bukunya, tapi saya masih berplastik, jujur aja. Saya sering beli buku itu hanya memenuhi rak buku, kemudian tapi akan ini kasus KKL kalian akan saya coba dampingi dengan beberapa literatur yang ada di rak buku di belakang. Kayak kenapa saya desa Bena kemudian Wairebo, karena kebetulan punya. Nah, terima kasih Fatima sudah mengingatkan ada Gurusina juga. Kalau nggak saya ketika proses diskusi dengan tim dari Arjo yang ketika menulis Gurusina itu, saya ikut juga gitu loh. Nah, itu yang juga menarik, bagaimana tata letak yang melingkar itu kok bisa terjadi. Kalau kita kembali ke Wairebo, sorry, saya kecilkan. Mana tadi? Oke. Di Wairebo juga kan intinya sebenarnya melingkar. Mana sih tadi? Oke. Nah, dia berkumpul. Ada hal yang paling masuk akal, ini berdasarkan teman-teman yang sudah pernah ke sana. Saya juga masih penasaran, semoga bisa tembus sampai Wairebo. Itu karena tempat atau tapak yang datar itu hanya cukup untuk sekian bangunan, dan mereka bentuknya lingkaran. Di Flores juga ada yang sampai ke bentuk sawahnya itu kayak spider gitu kan, kayak spider web atau jaring laba-laba yang melingkar itu. Pertanyaan sama sih. Jadi ini kenapa saya muncul pertanyaan besar, karena jelajah yang coba saya lakukan seperti ini juga sebagai jelajah yang baru. KKL kalian memicu rasa penasaran saya, kok bisa ada yang linear ini. Fatima tadi mengungkapkan ada yang bentuk lingkaran. Sebentar, ini berbedanya apa? Apakah kemudian kalau dikaitkan dengan
Paul Oliver ini juga terkait dengan asal-usul mereka yang berbeda. Saya menduga bahwa bentuk lingkaran ini punya akar, terutama ketika proses nomadnya mereka. Di samping juga ini juga climate-nya atau konteks lingkungannya. Gitu Fatimah. Mungkin tidak menjawab karena jujur saya guru Sina belum tuntas membacanya. Gitu ya. Kita proses bareng-bareng ya. Sepakat ya. Oke Pak, makasih Sip, Pak. sip. Sama-sama. Ada yang lain? Minimal udah paham ya, mesti garis besar lah. Karena detailnya akan kita bongkar lagi, akan saya jelaskan lagi. Minimal yang merah-merah ini nanti saya share, setelah ini saya print PDF, saya share di WA group. Yang merah-merah ini semoga tidak terlalu beda dengan yang ada di laporan KKL kalian, sehingga kalian tidak perlu mikir terlalu ribet tentang data ini. Ini kan data sebenarnya. Tinggal nanti ribetnya di bagian sini, interpretasi ini. Di sini kita akan sama-sama diskusi, termasuk tadi Guru Sina, kemudian Kampung Bena, ke Wairebu dan segala macam. Kita mungkin pada bahasan ini kita bisa komparasi. Jadi studinya studi komparasi, bukan studi interpretasi lepas, tapi kemudian mengkomparasi seperti yang disampaikan Fatimah tadi. Ya itu studi komparasi, membandingkan. Kok di sana yang kalian amati linear seperti yang terjadi di Tenganan, terjadi di Flores itu di Bena. Kok ada yang konsentrik, yang melingkar seperti yang terjadi di Wairebu dan di Guru Sina. Itu yang kita bisa lakukan di sini. Saya harap sih ini akan lebih cepat dan semoga tidak terlalu berbeda dengan laporan KKL kalian. Loh Pak, isinya kan jadinya sama aja dengan kampus Palembang dan kampus Indralaya. Kembali lagi, sengaja saya pecah jadi dua. Satu, mempermudah koordinasi kalian, tidak lagi lintas kampus yang bikin ribet. Kedua adalah mungkin saling mengisi. Karena gini, data atau transkripsi atau laporan yang kalian kumpulkan itu pasti akan saya edit ulang. Pasti akan saya susun ulang. Dan semoga ini kenapa modelnya seperti ini. Ini kan cover buku ukuran A5. Semoga menjadi buku. Ya seperti saya ungkap, saya ngajar dari 2015 kok sampai sekarang tidak pernah menghasilkan satu buku, padahal datanya bejibun gitu. Studi saya juga sudah cukup banyak. Saatnya untuk menghasilkan sesuatu. Tidak hanya menguras data dari KKL atau data dari lapangan yang disebut Nusantara, tapi harus menyumbangkan sesuatu lah. Begitu ide dasarnya gitu. Jadi selesai kuliah ini, kalian selesai, semester ini selesai, kalian dapat nilai dan segala macam, dan saya akan berproses lebih lanjut lagi. Silakan Carmela. Izin tanya Pak, kan itu yang kita kerjain tuh nanti yang bagian yang merah-merah aja kan ya Pak? Yep. Nah terus yang Bapak tuh bikin kayak pengantarnya gitu di tiap bagian. Nah itu tuh kan berarti antara yang pengantar dari Bapak sama yang kami bakal kerjain tuh harus berkaitan kan. Kalau seandainya itu tuh masukin asumsi pribadi atau kayak pokoknya mengira-ngira aja gitu, kira-kira boleh nggak ya Pak? Untuk sementara tidak ada masalah. Karena gini, laporan yang kalian kumpulkan kembali lagi seperti prosesnya. Jadi ini layout besarnya. Layout besar, saya bekerja, kalian bekerja. Itu esensi kerjasama kan di situ. Kemudian di beberapa titik, terutama untuk kelas, baik nanti entah kita bisa offline atau online, itu urusan belakang. Tapi ketika ketemu di kelas, itu kita diskusi untuk menyamakan frekuensi lah, nadanya itu supaya nyambung. Perkara itu asumsi pribadi atau opini dan segala macam, silakan masuk.
Siapa tahu opini itu justru akan memicu diskusi lebih lanjut. Bagian saya nanti setelah ini beres, kalian menyerahkan laporan, saya akan tetap harus mengkurasi ulang, menulis ulang. Asumsi kalian itu diperbolehkan karena untuk kasus ini ya, karena kalian yang mengamati, kalian yang turun ke lapangan. Tugas saya adalah asumsi itu punya landasan berpikir. Ini logis enggak asumsinya? Seperti tadi yang dilakukan Fatima, kemudian menghadirkan komparasinya, menghadirkan perbandingannya. Itu yang akan saya lakukan. Kalau asumsi, Pak saya kok punya pemikiran seperti ini, ketika mengamati seperti ini, ada argumennya kan. Nah dari situ saya harus melengkapi itu dengan dasar, minimal perbandingannya, studi komparasi namanya. Supaya itu make sense, supaya itu bisa disebut tanda kutip ilmiah, ya. Gak usah ragu, Carmela. Gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Justru ya karena kalian yang ngamatin, saya belajar dari kalian di kasus ini. Kalau kalian perhatikan yang merah-merah ini kan benar-benar aspek-aspek yang kalian pegang, bukan hanya sekedar melihat, tapi kalian pegang, kalian huni tanda kutip, kalian gumuli sepanjang KKL. Itu punya, kalau toh opini itu kesulitan mencari dasar teori, mencari metode ilmiahnya, saya bisa langsung mengatakan pengamatan kelompok atau pengamatan kalian itu selesai. Itu kalau di dalam tataran ilmiah itu sumber primer. Apalagi kemudian opini itu didukung oleh hasil wawancara, hasil ngobrol dengan warga, makin kuat lagi. Warga yang tinggal tahunan, kalian yang kemudian sebagai observer yang memegang bendanya, itu lebih kuat lagi. Kedudukan ilmiah itu saya paling bawah, saya paling luar. Kalau ada circle itu yang paling dekat adalah penduduk. Kalian yang surveyor, yang mengamati, itu yang kedua. Tier 3-nya atau lapis 3-nya ya saya, yang orang luar yang datang pun tidak. Saya hanya melihat, meminjam foto-foto kalian, meminjam cerita kalian. Secara tataran ilmiah, saya justru paling luar. Kalau saya beropini itu kedudukannya saya yang paling lemah. Nggak bisa opini saya tanpa alasan ya, tanpa argumen, tanpa landasan berpikir. Opini saya itu kalau di tataran ilmiah paling lemah dibanding kalian yang benar-benar survei. Itu ya, paham ya? Ini nggak usah ragu. Kalau yang ini silahkan, karena ini akan memicu juga ketika mendesain. Ketika desain, kreativitas kalian, opini kalian itu akan dieksplor habis-habisan. Kenakalan kreatif itu justru muncul di sini. Ya. Jadi semoga kalian jadi paham kenapa mata kuliah ini jadi aneh gitu ya. Karena saya mengajak kalian untuk nakal kreatif. Gitu? Ada lagi? Udah Pak, itu aja mungkin. Oke, thank you. Yang lain silakan. Setelah ini, nanti setelah kuliah ini saya coba membuat tornya dari bagian 1 sampai bagian 3, terutama yang merah-merah akan saya coba detailkan. Karena jujur saya semalam sampai kehabisan nafas, tembus jam 12 baru ingat harus ngirim link Zoom 12:30. Karena saya bukan arsitek ya, jam 12 itu jadi jam yang paling malam. Kalau kalian kan masih arsitek, nugas sampai jam 2, jam 3 itu wajar. Kalau saya sudah habis nafas saya. Ada lagi pertanyaan, tanggapan? Oke.
saya masih menunggu ya, masih menunggu untuk angkatan-angkatan yang di atas, KKL kalian. Silakan kirim hasil laporannya ke WA. Kalau sungkan di WA grup ya sudah, japri nggak apa-apa. Kirim ke saya supaya penjelasan kasus amatan dan segala macam itu menjadi jelas. Oh, Pak, kami harus menuliskan kembali. Iya, menuliskan kembali. Tapi kan datanya ada. Kalian jauh lebih mudah karena laporannya sudah jadi. Meletakkan foto-fotonya itu jadi jelas gitu. Jadi kasus amatan ini itu bisa per kampung nanti, per angkatan. Kampung A, kampung B, kampung C gitu. Saya harap punya juga jadi. Dan setelah itu saya minta tolong Pak Iwan sebagai pengawal KKL tradisional untuk membantu menyusun ini. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke. Untuk minggu depan, ya besok rekan-rekan mahasiswa yang di kampus Palembang silakan langsung tag ke di e-learning seperti biasa. Minggu depan karena hari Rabu adalah hari besar demokrasi kita, ya tidak ada kuliah pasti. Tapi di hari Kamis mungkin kalau perlu akan saya coba jelaskan kembali tornya seperti apa. Kalau seperti hari inilah. Kemudian saya akan menjelaskan mungkin tentang perkembangan habitat hidup ini. Kalau tadi versinya Paul Oliver itu versi bangunannya, kalau yang perkembangan habitat hidup itu versi kawasannya. Jadi melihat kawasan, bagaimana proses evolusinya dari kerajaan, dari kawasan, dari kampung, bahkan dari kampung sampai ke kota. Bukunya belum ada tuh. Semoga terlihat. Kaca Benggala. Salah. Itu. Itu di kampus Palembang di minggu depan. Mungkin online karena ada himbauan dari rektor untuk minggu depan online. Itu cukup? Oke, pas 1 jam. Terima kasih banyak atas diskusinya. Semoga kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Di hari Kamis minggu depan, bukan di hari Rabu, di hari Kamis. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.